Fari Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya King Er yang melihat pembatas sutra laba-labanya bereaksi, yang artinya Nyonya Yin sudah mengetahui keberadaannya. Maka dari itu ia harus waspada, apalagi Fugui baru sembuh dari luka parahnya, sehingga lebih baik ia tidak memberitahunya dahulu supaya Fugui tidak khawatir tentang hal ini. Dan benar saja, setelah ia memetik buah-buahan di hutan, Nyonya Yin pun muncul di sana, yang kedatangannya memerintahkan King Er untuk membunuh Fugui. Namun King Er menolak perintahnya tersebut karena kini ia bukanlah bawahannya lagi, sehingga pertarungan pun terjadi. Dan ketika Nyonya Yin akan membunuhnya, tiba-tiba Fugui pun berhasil menyelamatkannya. Walaupun kini Fugui sudah tidak memiliki pedang Wangquan lagi, namun ia masih memiliki kekuatan api surya murni. Hingga pada akhirnya Fugui pun berhasil mengalahkannya. Fugui yang baru mengetahui alasan Nyonya Yin ingin membunuh dirinya karena dulu ayahnya telah membunuh suaminya Nyonya Yin. Fugui yang tidak pernah mendengar tentang hal itu, Nyonya Yin pun lalu menceritakan ketika dahulu kala di saat suaminya meledakkan inti emasnya, Ketua Hongye pernah mengatakan kalau suaminya tersebut masih bisa diselamatkan. Namun nyatanya selama 20 tahun menunggu, suaminya itu masih dalam keadaan diam. Fugui yang merasa curiga jika suaminya Nyonya Yin masih hidup dan kini sedang berpura-pura mati, karena ketika laba-laba dalam bahaya, maka laba-laba tersebut berpura-pura mati. Begitupun dengan suaminya Nyonya Yin yang telah kehilangan kultivasinya juga sedang berpura-pura mati. Jika Nyonya Yin masih tidak percaya, Fugui bersedia untuk membuka segelnya. Dan benar saja, setelah segel tersebut dibuka, suara detak jantung suaminya Nyonya Yin tiba-tiba terdengar, yang membuat Nyonya Yin begitu senang atas kesalahannya selama ini yang telah menuduh Ketua Hongye sebagai pembunuh suaminya. Nyonya Yin pun bersedia mendapatkan hukuman asalkan Fugui mau mengampuni nyawa suaminya tersebut. Namun Fugui menolak permintaannya itu dan juga mengampuni kesalahannya asalkan Nyonya Yin tidak melakukan kejahatan lagi, yang membuat Nyonya Yin begitu terharu atas keputusan Fugui. Demi membalas budi, Nyonya Yin pun mengatakan jika suatu saat nanti Fugui membutuhkan bantuannya, ia bersama pasukan siluman laba-laba Guaqianxinya akan membantu. Lalu setelah mengatakan itu, Nyonya Yin pun pamit dari sana. Mereka berdua yang selama ini terus bersama-sama menjalani pahitnya dunia, sehingga benih-benih cinta di antara mereka pun mulai terlihat. Kembali kepada Ketua Hongye yang telah kedatangan para tetua dari keluarga Zhang, yang dimana mereka telah mendengar kabar jika selama puluhan tahun ini Ketua Hongye telah membohongi mereka tentang kematian Zhang Zheng di lingkar luar, yang dimana kematian tersebut bukan karena dibunuh oleh Ratu Siluman Rubah Hitam, melainkan dibunuh oleh Ketua Hongye itu sendiri. Dan Jingting yang muncul di sana juga membenarkan kabar tersebut, yang ternyata ini merupakan rencananya supaya Ketua Hongye lengser dari jabatan Ketua Aliansi Yiki dan Kepala Keluarga Wangquan. Ketua Hongye yang sudah kehilangan kesabarannya, ia pun lalu menyerang Jingting. Mereka yang lebih percaya terhadap Jingting, Ketua Hongye lalu ditangkap oleh mereka. Kabar mengenai Ketua Hongye telah difitnah oleh Jingting telah terdengar oleh King Er dan Fugui. Begitupun dengan Rumu yang mendengar kabar tersebut menjadi kesal dan akan pergi ke sana. Karena jika Ketua Aliansi Yiki diganti oleh Jingting yang merupakan ayahnya, maka dunia ini juga akan kacau balau. Dan benar saja, Jingting yang kini menjadi kepala keluarga Wangquan sekaligus ketua Aliansi Yiki, ia lalu memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua siluman di wilayah timur.
今日。 Kabar itu pun terdengar oleh King Er dan menyampaikannya kepada Fugui, yang dimana Jingting bersama pasukannya telah membunuh setiap siluman yang ditemui oleh mereka di wilayah timur. Dan selain itu, mereka juga menggunakan pil Cakua. Mendengar informasi itu, Fugui menyadari jika Jingting telah bekerja sama dengan Ratu Siluman Rubah Hitam. Karena seiring cinta yang memudar dan kebencian yang selalu bertambah merupakan tujuan dari Ratu Siluman Rubah Hitam. Dan demi mengembalikan keadaan, ia harus membuktikan kepada para ketua klan pemburu siluman bahwa Jingting telah berkhianat dan berkolusi dengan Ratu Siluman Rubah Hitam, supaya ayahnya mendapatkan kepercayaan dari mereka lagi dan kembali menjadi ketua aliansi Iki, karena ia yakin jika ayahnya masih hidup. Dengan adanya kebencian di alam manusia dan alam siluman, Ratu Siluman Rubah Hitam pun begitu senang, karena dengan begitu ia akan mendapatkan kekuatan yang tiada batas demi bisa keluar dari segel lingkar luar. Kembali kepada Fugui yang memberitahu Rumu tentang rencana mereka selanjutnya. Meskipun Ratu Siluman Rubah Hitam selalu berada di lingkar luar dan mereka tidak bisa menangkapnya, namun Rumu harus mengetahuinya jika Ratu Siluman Rubah Hitam memiliki beberapa klonan, yang dimana klonannya tersebut selalu membuat kekacauan di lingkar dalam. Maka dari itu ia memiliki umpan yang bisa memancing mereka untuk keluar, dan umpan tersebut adalah dirinya sendiri. Lalu tak lama kemudian King Er memberitahu Fugui jika Nyonya Yin ingin menemuinya dan kini sedang menunggu di hutan. Setelah bertemu dengan mereka, Nyonya Yin memberitahu mereka jika jaringan informasi rahasia milik Goa Qianxi sudah pulih, dan akhir-akhir ini banyak sekali siluman besar datang ke Goa Qianxi untuk membeli informasi terkait keberadaan Fugui. Dan demi menyelamatkannya, ia pun berbohong kepada para siluman tersebut dengan menjual informasi palsu. Bahkan ia juga mendapatkan informasi bahwa pasukan Jingting telah membantai 1000 siluman besar dan kecil di wilayah timur, sehingga target Jingting selanjutnya adalah ke wilayah Gunung Baiwu, tempat Goa Qianxi berada. Maka dari itu ia memohon Fugui untuk membantunya. Fugui yang mendapatkan informasi bahwa para siluman besar ingin mengetahui keberadaannya. Ia lalu meminta Nyonya Yin untuk memberikan informasi itu kepada mereka dan bilang saja jika saat ini manusia prajurit sedang terluka parah akibat mempelajari ilmu sesat. Fugui melakukan ini semua demi menangkap klonnya, Ratu Siluman Rubah Hitam, karena ia yakin jika klon Ratu Siluman Rubah Hitam sedang berada di dalam tubuh di antara para siluman besar tersebut. Sementara Jingting yang begitu senang ketika melihat ketua Hongye dirantai tak berdaya karena ia sudah lama menunggunya seperti ini. Namun itu semua tidak cukup untuk membayar semua yang dilakukan oleh ketua Hongye terhadap dirinya di saat dulu. Maka dari itu, ia meminta penjaga di sana untuk membawa tetua Souren ke hadapannya. Lalu tiba-tiba ia pun menyerangnya yang membuat tetua Souren pingsan tak berdaya. Demi rencananya berhasil, Fugui lalu meminta King Er untuk membuat sebuah formasi supaya para siluman itu tidak mencurigai rencana ini. Sementara Rumu berjaga di depan dengan melawan para siluman besar dan membiarkan salah satu dari mereka lolos, karena ia yakin di antara para siluman tersebut telah dirasuki siluman rubah kecil. Singkatnya, di malam harinya, mereka yang sudah sampai di depan formasi segel, namun mereka tidak berhasil menghancurkannya. Lalu datang siluman lainnya dan berhasil menembus formasi segel. Rumu yang dari tadi ada di sana langsung menyerang mereka semua, hingga tersisa satu siluman yang bertahan. Setelah melihat siluman itu, Rumu sesaat menyadari jika di hadapannya adalah Wei Yun, wanita yang selama ini ia cintai.
Rumu yang sadar jika Wei Yun telah dirasuki oleh siluman rubah kecil, ia pun memintanya untuk tidak masuk ke dalam. Namun Wei Yun tetap maju ke depan sehingga ia terjebak ke dalam segel formasi yang sudah disiapkan oleh King Er. 还是灭妖大阵呢。 Demi menyegelnya, Fugui lalu menyerangnya dengan menggunakan api surya murni. Namun tiba-tiba serangan itu ditepis oleh Rumu yang meminta Fugui untuk tidak membunuh siluman tersebut karena siluman itu adalah Wei Yun. Namun meskipun begitu, Rumu tidak ingin rencana mereka gagal sehingga ia menyerangnya dan Wei Yun berhasil ditangkap. Demi menyadarkan Wei Yun, King Er lalu masuk ke dalam pikirannya yang penuh dengan kebencian supaya siluman rubah kecil tersebut keluar dari tubuhnya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan siluman rubah kecil dari tubuh Wei Yun. 尸体的，你怎么可能抓得住我？ Dan Fugui langsung memasukkan siluman rubah kecil tersebut ke dalam segelnya. 娘的手掌心的。 Sementara tetua Souren yang sudah sadar kembali demi menolong ketua Hongye, ia berniat pergi dari sana untuk menemui Fugui dan memberikan pedang Wang Quan ini kepadanya. Walaupun ketua Hongye menghentikannya dikarenakan tetua Souren sedang terluka parah, namun tetua Souren tetap memaksa karena ini merupakan misi terakhirnya sebelum ia meninggal dunia. 只能陪家主至陪伴至此。 Fugui dan lainnya yang sudah kembali ke tempat persembunyian mereka, tetua Souren pun berhasil menemukannya dan memberikan pedang Wang Quan ini demi menyelamatkan ketua Hongye. Tetua Souren yang sudah terluka parah, walaupun Fugui mencoba menyembuhkannya, namun tetap saja tetua Souren tidak bisa diselamatkan, yang membuat Fugui begitu bersedih. Singkatnya, mereka yang hampir sampai di Wisma Wang Quan, Fugui lalu menyegel Rumu dan meminta King Er untuk membawanya ke Danau Dingin karena ia tidak ingin mereka dalam bahaya. 我已经通知了桃园李家。 Fugui yang mengetahui jika Jingting beserta pasukannya sedang pergi keluar membasmi para siluman dan belum kembali ke Wisma Wang Quan, ia lalu membebaskan Ting Yun beserta lainnya yang kini sedang tersegel. 你的剑是他给你的。 Lalu ia juga membebaskan ayahnya yang kini sedang dirantai di dalam makam pedang. Setelah mereka kembali ke aula Wisma Wang Quan, Jingting bersama pasukannya lalu tiba di sana. Demi membuktikan jika Jingting telah berkolusi dengan Ratu Siluman Rubah Hitam, Fugui lalu mengeluarkan siluman rubah kecil dari segelnya. Para ketua klan yang selama ini telah dibohongi oleh Jingting, satu persatu dari mereka pun mengundurkan diri dan kembali memilih ketua Hongye sebagai ketua aliansi Yiki. 各位， Jingting yang sudah ketahuan, ia pun begitu marah kepada Fugui sehingga pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Fugui berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba siluman rubah kecil itu keluar dari tubuh Jingting dan masuk ke dalam tubuh para pendekar yang ada di sana. Demi menyelamatkan mereka, Fugui pada akhirnya berhasil menguasai teknik pedang langit dan bumi. Namun bukannya berterima kasih kepada Fugui, mereka justru ingin menyerangnya karena mereka percaya jika Fugui merupakan orang dari ramalan tersebut yang nantinya akan membebaskan Ratu Siluman Rubah Hitam. Oleh karena itu mereka meminta ketua Hongye untuk membunuh anaknya sendiri. 绝不会被黑虎附体。 Mendengar hal itu, ketua Hongye begitu marah kepada mereka. Namun di sana Fugui menenangkan ayahnya tersebut dengan berbisik kalau ia memiliki sebuah cara, yaitu ia akan menghilangkan nadi pedangnya supaya ia tidak bisa menggunakan pedang lagi. Sang ayah yang tidak ada pilihan lain supaya anaknya bisa tetap hidup, ia pun menyetujui keputusannya tersebut. 你的刀， Dan
Dan setelah nadi pedangnya dicabut sesuai aturan klan, maka Fugui akan diasingkan ke wilayah Sisi untuk selamanya dan tidak boleh kembali. Fugui yang sudah menyadari jika ini akan terjadi, maka ia meminta ayahnya untuk tidak mengkhawatirkannya. Namun sebelum ia pergi ke perbatasan, ia meminta satu permohonan, yaitu ia ingin melihat tetua Soren untuk terakhir kalinya, dan ayahnya pun langsung menyetujuinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.